Selamat pagi adik-adik. Oke, adik-adik yang di rumah, kita kan mau ibadah nih, ibadah sekolah minggu. Biasanya kita berdoa dulu atau nyanyi dulu ya Mbak? Kita mau nyanyi dulu. Oh, oke, nyanyi dulu. Habis itu doa ya. Ya. Mau nyanyi apa toh Mbak Tin? Kita mau nyanyi Yesus Kupanggil. Oke, Yesus Kupanggil. Biar Yesus hadir sama kita gitu ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan, masuk dalam hatiku. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya. Iya Mbak. Kita mau perkenalan nih Mbak. Oke, perkenalan dulu ya. Adik-adik kayaknya belum kenal ya sama kita. Apalagi kita pakai masker nih. Iya, pasti belum. Kita mulai dari siapa? Mas Vano Mas dulu Vano gimana? dulu. Halo, nama saya Vano, Halo Mas Vano. Mas Vano kelas berapa? kelas 5. Ya, kelas 5 sudah berani untuk mengiringi kita untuk Iya. memuji nama Tuhan. Wah, sungguh luar biasa. Terima kasih Mas Vano. Lanjut saya ya. Iya. Perkenalkan nama saya Kak Kristi, ditemani dengan Mbak Yaya. Yaya. Ya, Mbak Christine. Kita hari ini mau memuji nama Tuhan lagi Mbak Christine. Ya, Mbak tadi Christine kita mau udah apa? udah nyanyi Yesus Kupanggil. Nah, kira-kira nih adik-adik udah bener-bener mendengar suara Tuhan belum ini? Sepertinya kalau Dengar sudah nggak ya? nonton pasti udah denger. Ya, denger nggak ya Kak nih? Denger nggak ya? Denger nggak ya? Denger kayaknya. Harusnya denger ya. Harusnya denger, iya. Biar kita makin mendengar suara Tuhan. Ya, mari adik-adik kita mau nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke Mbak Christine. Mari Mas Vano. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oke. Tuhan mau manggil kita, ya Mbak. Tuhan mau manggil kita buat mau mengasihi kita. Nah, Mbak Yaya nih, merasakan kasih Tuhan nggak sih dalam hidupnya Mbak Yaya? Merasakan Mbak. Seperti apa contohnya?
Contohnya kita masih bisa di sini untuk memuji nama Tuhan. Puji Tuhan ya. Bisa MC di sini iya. untuk sekolah minggu, itu luar biasa kasih Tuhan. Kita bisa nafas, ya toh? Ya, betul bisa sekali. makan, bisa hidup, gitu Mbak. Nah, sebagai adik-adik yang telah dikasih oleh Tuhan nih, balasannya gimana ya buat Tuhan nih? Kita mau ikut ibadah online, mau menyenangkan hatinya Tuhan, mau merindukan kehadiran Tuhan, itu sudah termasuk mengasihi Tuhan. Nah, Mbak Yaya percaya nggak nih kalau kasih Tuhan itu lebih indah dari segalanya? Percaya Mbak? Adik-adik percaya nggak ya? Percaya kayaknya Harusnya di rumah. percaya. Harus percaya ya. Nah, kasih Tuhan itu lebih indah dari segalanya. Nah, kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus. Yesus indah. Oh, indah. lagunya. Ya. Kasih Yesus lebih indah dari pelangi, bintang di langit juga bunga di taman. Wah, luar biasa ya Mbak ya. Ya. Oke, karena kita sudah memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, atau kita mau bagi berkat lagi? Kita mau bagi berkat lagi, Oke. firmannya nanti dulu. Oh iya, bagi berkat lagi. Iya. Berkat apa Mbak? Kita ada yel-yel, biar adik-adik tambah semangat lagi. Oke. Mbak Yaya mau yel-yel nggak? Coba dicontohin dulu. Dicontohin dulu. Iya. Kita mau ngomong haleluya 3 kali, Iya. ke kanan, ke kiri, ke tengah, sambil lompat ya. Haleluya, haleluya, haleluya gitu. Oke, ya. Adik-adik Di rumah ikutin Iya. ya. Ikutin tapi lompatnya ya jangan di kasur ya. Lompatnya di Di lantai. lantai. Lebih tinggi seperti semangat adik-adik mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kanan dulu apa kiri dulu? Kanan, kiri, tengah. Kanan, kiri, Kanan, tengah. kiri, Oh tengah. ya. Kita contohin dulu ya, Mbak. Oh ya, Yuk. Mbak dulu aja nyontoni saya lihat. Ayo udah nyontohin. Iya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, Yuk, gitu. adik-adik yuk Mbak contoh nih. 1, Barengan ya. barengan. Jadi di rumah ikutin ya, kayak Mbak Kristin tadi ya. 1, 1, 2, 3. haleluya, haleluya, haleluya. Sekali Oke. lagi. Yeay, iya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah. Oke. Semoga tambah bersemangat, Iya. tambah berkeringat. Ya, pagi-pagi kita harus bersemangat ya adik-adik. Semangat dong, buat Tuhan masa nggak semangat ya. Iya, betul. Oke, kita mau nyanyi lagi, masih mengenai kasih ya. Oke. Masih mengenai kasih, kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Oke, yuk. Yuk. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
ngos-ngosan nggak Mbak? Iya, Mbak. Apalagi kita pakai masker ya. Iya, karena kita saking semangatnya jadi kita Ngos-ngosan ngos-ngosan. ya. Oke. Dari tadi kita udah doa, kita udah nyanyi. Yang ditunggu adik-adik di rumah apa ya Mbak? Adik-adik di rumah mau nunggu apa sih sebenarnya dari tadi? Ya. Adik-adik di rumah juga bingung ini, Mbak. Nunggu apa ya? Nunggu apa ya? Biasanya kalau ibadah, inti dari ibadah adalah firman. Firman. Iya. Kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Baik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, kita sudah menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Gandung, monggo. Ya, terima kasih Mbak Yaya, Mbak Christine, dan juga Mas Vano yang telah berpelayanan untuk ibadah anak sekolah minggu pada saat ini. Anak-anakku yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku yang ada di rumah tetap selalu semangat, tetap selalu bertekun di dalam doa dan selalu berpengharapan pada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun anak-anakku saat ini masih harus belajar dari rumah, tapi anak-anakku harus tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat-Mu karena Engkau telah menyertai kami, memberkati kami dalam kami beribadah pada minggu hari ini. Meskipun kami harus beribadah secara online di rumah kami masing-masing,
Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami satu persatu. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami masing-masing, sehingga hidup kami selalu dalam naungan kasih setiamu. Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka mata hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami terima pada saat ini dapat kami renungkan dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, nanti setelah pembacaan firman Tuhan ini, nanti Pak Gandung akan ditemani oleh guru sekolah minggu, dan nanti adik-adik bisa nebak ini siapa guru sekolah minggunya. Nanti ini menjadi kuis, siapa yang bisa nebak nanti bisa dapat door prize dari Pak Gandung. Ya, nanti bisa dikirim jawabannya melalui nomor WA pengurus-pengurus sekolah minggu. Ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, demikian tadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu sudah hafal ada berapa hari raya untuk kita orang Kristen. Siapa yang hafal bisa disebutkan hari raya apa saja untuk kita sebagai orang Kristen. Nah, yang pertama adalah Natal. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan setiap bulan Desember. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita rayakan setiap Jumat Agung. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari yang ketiga yang kita rayakan setiap hari Minggu Paskah. Nah, kemudian yang keempat apa kira-kira yang keempat? Yang keempat adalah setelah tadi Yesus lahir, Yesus mati di kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, yaitu hari Paskah. Kemudian yang keempat, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan 10 hari yang lalu, tepatnya pada hari Kamis tanggal berapa? Tanggal 13 Mei kemarin, itu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kemudian yang kelima, yang terakhir apa? Yang kelima adalah
yang kita rayakan saat sekarang ini. Yang kelima, kita rayakan pada saat ibadah sekarang ini. Benar, sekarang hari ini adalah hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus, hari dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus pada zaman dahulu kala. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ingat enggak 10 hari yang lalu? Ada 3 hal, kita ulang ya. Ada 3 hal yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Apa saja kak itu? Yuk, sebutkan lagi ya, satu persatu ya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus naik ke surga adalah karena pekerjaannya sudah selesai di dunia. Dia sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit, menebus dosa umat manusia. Yang kedua, apa yang diajarkan pada 10 hari lalu? Yaitu Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Contoh bagi adik-adik dan bagi semua pokoknya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mati atau kalau kita sudah dijemput sama Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir lagi karena kita sudah punya rumah yang kekal, yaitu di surga yang sudah disediakan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa? Ayo, ingat enggak? Adalah apa? Iya, yang ketiga adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan tidak akan meninggalkan orang-orang percaya, tidak akan meninggalkan umat manusia, tapi Dia berjanji akan mengirim, akan mencurahkan Roh Kudus kepada orang percaya untuk menolong selama di dunia ini. Nah, ajaibnya adik-adik, ketika Tuhan Yesus berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Nah, kita harus belajar ini adik-adik. Kalau kita mengucapkan sesuatu, kalau kita menjanjikan sesuatu, kita harus tepat janji. Kita harus tepati apa yang kita ucapkan. Tuhan Yesus teladan kita ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, tepatnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Yuk adik-adik, pegang Alkitab ya. Jangan pernah abaikan Alkitab. Selama ibadah di rumah, Alkitab juga harus tetap kita pegang atau kita baca. Nah, ada juga di layar. Ini contoh buat adik-adik bisa baca. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8a bunyinya adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengatakan ini, menjanjikan ini, bahwa orang-orang percaya akan memiliki kuasa kalau Tuhan sudah mengirim Roh Kudusnya. Luar biasa adik-adik. Tepat 10 hari kemudian, tidak menunggu sampai 1 tahun, tidak menunggu sampai 2 tahun, hanya menunggu 10 hari setelah Dia naik ke surga, janji Tuhan ditepati. Roh Tuhan, Roh Kudus tepatnya pada perayaan hari Pentakosta tercurah bagi murid-muridnya. Nah adik-adik, waktu itu murid-muridnya sedang berada di dalam sebuah rumah. Mereka berdoa dengan teguh. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Wah, memang kalau kita sungguh-sungguh berdoa, sangat dahsyat kuasanya. Nah adik-adik yang terkasih, adik-adik di rumah nih, tahukah kamu kalau ketika Roh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan,
3 keajaiban yang terjadi. Wow, apa-apa saja kak itu? Adik-adik pasti sudah ada yang tahu. Nah, kalau yang belum tahu, yuk kita sama-sama pelajari ya. Yuk kita sama-sama sebutkan. Apa keajaiban yang terjadi ketika Tuhan mencurahkan rohnya kepada orang-orang percaya? Adalah apa-apa saja kan itu? Yang pertama adalah tadadadang, angin yang sangat kencang, angin yang sangat keras. Aduh, sangat luar biasa enggak? Adik-adik bisa bayangin enggak bagaimana kejadiannya? Sangat kencang. Adik-adik bisa bayangin kalau ada angin puting beliung, kalau ada angin yang bisa merobohkan sesuatu. Nah mungkin kalau ada pada waktu itu sedang berjalan, mereka nggak berani melanjutkan perjalanannya karena aduh, jangan-jangan mereka bisa terjatuh. Lalu keajaiban yang kedua apa ya? Yuk kita sama-sama menyaksikan. Adalah murid-muridnya atau muncul lidah-lidah api di atas murid, di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang paling anehnya, kepala mereka nggak kebakar. Keajaiban yang ketiga apa sih? Yuk, apa adik-adik? Adalah 1, 2, 3. Wow, mereka bisa berbicara dengan bahasa yang sebelumnya mereka tidak pernah mereka dengar. Berbicara dengan bahasa yang lain. Ih, adik-adik bisa bayangin nggak? Adik-adik nggak pernah contohnya dengar bahasa Ibrani. Tiba-tiba adik-adik bisa berbahasa Ibrani. Adik-adik yang tadinya tidak tahu bahasa Arab, tiba-tiba adik-adik bisa bahasa Arab. Nah, itu keajaiban yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bisa berbahasa, bahasa yang sebelumnya mereka nggak mengerti, mereka mengerti. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ajaib bukan? Ajaib dong. Sekalipun tidak bisa dilihat oleh mata, seperti angin, kita nggak bisa melihat angin ya, tapi punya kekuatan yang sangat dahsyat. Loh kok bisa seperti itu? Mengapa Roh Kudus itu sangat dahsyat? Mengapa Roh Kudus itu sangat kuat? Siapa sih si Roh Kudus ini? Ada yang tahu kah adik-adik yang ada di rumah? Siapa itu Roh Kudus? Kenapa dia bisa sampai dahsyat seperti itu? Bisa membuat orang yang tadinya tidak mengerti bahasa menjadi mengerti. Siapa? Iya, Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Rohnya Tuhan Yesus. Pantesan ajaib, pantesan dahsyat. Orang rohnya roh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ajaib, dahsyat, luar biasa. Mati, dibangkit, naik ke surga. Rohnya juga kuat dan dahsyat. Nah, adik-adik, apakah Roh Kudus itu dicurahkan hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Tentu tidak, adik-adik. Tapi sampai selama-lamanya, sampai kita masih ada di dunia, sampai Tuhan Yesus menjemput kita, Roh Kudus akan terus bekerja untuk menolong umat manusia. Lalu adik-adik mungkin bertanya, bagaimana contoh Roh Kudus itu bisa bekerja saat ini? Nah, sini contoh berita. Dengarkan baik-baik ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah tentu pernah merasa keraguan-raguan atau merasa menyesal di dalam diri atau di dalam hati. Contohnya, papa mama kamu memberikan duit supaya kamu tabung ke celengan kamu, tapi kamu malah pergi ke tempat yang lain membelikan makanan dengan uang yang diberikan oleh papa mama. Lalu ketika papa mama bertanya, nak, apakah kamu sudah menabung uang yang papa mama
kecapean, ada yang suka mengganggu, ada yang bikin kamu marah. Saking kamu marahnya, pak ketepuk, kamu pukul adikmu di rumah. Tapi 1 jam kemudian, tiba-tiba kamu menyesal. Kamu peluk kembali adikmu, kamu cium kembali adikmu. Nah, itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus menyadarkan kita supaya kita hidup benar atau hidup baik. Jadi Roh Kudus bekerja menolong kita untuk mengubah kita lebih baik lagi. Jadi Roh Kudus, Roh Tuhan bekerja menolong kita untuk berubah dari yang jahat atau yang nakal menjadi anak yang baik, berubah dari penakut menjadi pemberani, berubah dari pemurung menjadi periang. Pokoknya mengubah semua yang tidak baik menjadi baik. Itulah pekerjaan Roh Kudus menolong kita setiap hari. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mintalah kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memimpin kita setiap hari di dalam Roh Kudus atau di dalam Rohnya Tuhan. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengakhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami semua dalam ibadah anak pada kesempatan kali ini. Firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini, kiranya dapat kami renungkan, dapat kami terima, dan terutama dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Berkatilah anak-anakku di dalam mereka menempuh pendidikan, meskipun saat ini harus dalam proses belajar mengajar melalui online. Tuhan tetap memberikan semangat untuk anak-anakku tersebut, selalu semangat dalam belajar. Tuhan juga jauhkan kami semua dari segala sakit, penyakit, dan juga mara bahaya. Dan Tuhan selalu campur tangan untuk dunia pada saat ini yang sedang mengalami wabah virus corona. Kami yakin dan percaya campur tangan-Mu yang luar biasa sehingga wabah virus corona yang melanda di seluruh dunia ini akan segera berakhir hanya karena campur tangan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, berserah diri, memohon serta mengucap syukur. Amin. Ya, untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Yaya dan juga Mbak Christine. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, tadi sudah mendengarkan firman dari Pak Gandung ya. Jadi adik-adik di rumah menjalankan atau mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan melalui yang difirmankan dari Pak Gandung tadi. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya adik-adik ya, di rumah ya. Oke. Untuk mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan atas firman-Nya luar biasa Mbak Christine. Saya mau nyanyi Mbak. Terima kasih mau Tuhan. mau ngajak adik-adik di rumah untuk menyanyi lagu Terima kasih Tuhan. Oke. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
kita dengan doa penutup. Mari adik-adik saya hantarkan dalam doa penutup. Selamat pagi Bapak, terima kasih Engkau telah menuntun jalannya ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik kami sekolah minggu bisa mengerti dan mampu memahami apa yang Tuhan firmankan pada pagi hari ini. Tuhan berkati untuk aktivitas adik-adik kami dalam setiap harinya, dalam setiap belajarnya, dalam setiap apa yang ia rasakan. Tuhan selalu berkati dalam setiap hal yang adik-adik kami lakukan dalam kesehariannya. Tuhan berkati kami agar kami semua bisa bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu depan. Terselip dosa ketika anakmu memanjatkan doa ini, tolong Kau ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah Mbak, sebelum kita mau nyanyi penutupan, kita mau mengucapkan terima kasih. Oh iya. Pertama kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus yang selalu menuntun hidup kita, selalu mengasihi kita. Nah, kemudian yang kedua kita mau mengucapkan terima kasih sama tim-tim di belakang layar. Oh iya. Sama satu lagi, terima kasih Mas Vano sudah mau mengiringi kami di sini ya untuk memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ada pengumuman Mbak Christine? Pengumumannya kita 2 minggu lagi ada ibadah online sekolah minggu. Kemudian Sabtu ceria dilaksanakan setiap Sabtu jam 4 kalau di Logandeng, kalau di Gading juga 2 minggu. Hari Minggu. Oh baik, Nje. Oke, kita mau nutup ya. Iya. Mau nutup dengan jalan serta Yesus. Oke, mari kita bernyanyi dengan semangat ya. Mari Mas Vano.